Usia makin bertambah, tapi masa sih harus pasrah lihat dunia makin buram? Banyak lansia di atas 60 yang pelan-pelan kehilangan penglihatan, padahal dulu matanya tajam kayak elang. Tahu nggak? Sebagian besar bukan karena faktor umur, tapi karena kebiasaan kecil yang enteng banget tapi fatal. Bayangin tiap pagi nonton TV terlalu dekat, malas makan sayur, atau tidur dengan lampu menyala, hal-hal sepele yang diam-diam bikin mata cepat lelah, buram, bahkan katarak datang lebih cepat. Siap nggak hidup tanpa bisa baca Al-Quran jelas atau lihat wajah cucu dengan terang? Stop anggap remeh, jangan buru-buru beli suplemen mahal atau operasi yang bikin kantong jebol. Karena ada 7 kebiasaan sederhana yang kalau mulai diubah hari ini bisa jadi penyelamat penglihatan Bapak Ibu ke depan. Tapi sebelum saya bongkar satu persatu, bantu dulu channel ini dengan like, subscribe, dan tulis di komentar Bapak Ibu umur berapa dan lagi nonton dari mana. Biar kita bisa saling doakan dan jaga mata bareng-bareng. Coba jujur deh, berapa kali Bapak Ibu ngeluh mata buram terus mikir, udah tua, wajar, padahal bukan umur yang bikin pandangan kabur, tapi kebiasaan yang dari dulu nggak pernah dibenahi. Banyak lansia masih keras kepala, malas minum air putih, terlalu lama main HP, baca di tempat gelap, atau asal pakai obat tetes mata dari apotek tanpa tahu isinya apa. Akhirnya bukannya makin jelas, malah tambah rusak. Dan parahnya, begitu mata mulai kabur, langsung panik cari vitamin, operasi, atau suplemen super mahal yang katanya bisa bikin penglihatan jernih lagi. Ya, stop. Jangan gampang percaya janji manis di iklan. Terlalu sering pakai obat mata sembarangan bisa bikin tekanan bola mata naik, bahkan merusak saraf retina secara permanen. Saya sudah lihat sendiri banyak pasien lansia yang terlambat sadar. Mata buramnya sudah nggak bisa balik lagi. Padahal ada cara yang lebih aman, alami, dan murah. Rahasianya ada di 7 kebiasaan kecil yang bisa mulai Bapak Ibu ubah hari ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat lansia di Nusantara yang masih semangat menjaga penglihatan walau umur sudah lewat kepala 6. Semoga Allah jaga mata, jaga badan, dan jaga semangat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Hidayat, dokter mata dengan pengalaman lebih dari 20 tahun menangani pasien lansia dari berbagai daerah. Selama 2 dekade ini, saya sudah dengar ribuan keluhan dari mata gatal, pandangan kabur, sampai katarak yang bikin dunia serasa berkabut. Dan hampir semuanya punya satu kesamaan. Bukan karena penyakit besar, tapi karena kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Saya sering bilang ke pasien, mata itu ibarat kamera. Kalau lensanya kotor dan terus dipaksa kerja, hasilnya ya buram, mau semahal apapun kameranya. Jadi sebelum makin parah, mari kita bahas satu persatu 7 kebiasaan kecil yang ternyata jadi biang kerok penglihatan menurun. Kita mulai dari kebiasaan pertama yang sering banget dilakukan tanpa sadar setiap hari. Nah, ini kebiasaan pertama yang paling sering bikin mata lansia cepat menurun. Terlalu lama nonton TV atau main HP tanpa jeda. Banyak yang bilang, dok, cuma nonton berita kok. Tapi tahu nggak, 15 menit tanpa kedip bisa bikin permukaan mata kering kayak gurun Sahara. Air mata alami jadi berkurang, kornea iritasi. Dan kalau dibiarkan terus, penglihatan bisa makin buram. Mata itu bukan lampu LED yang tahan nyala berjam-jam, Bapak Ibu. Ya butuh istirahat juga. Apalagi kalau posisi menonton salah, terlalu dekat, pencahayaan redup, atau sambil rebahan. Wah, itu kombinasi maut yang bisa mempercepat penuaan sel mata. Wadah. Coba mulai ubah sekarang. Setiap 20 menit, alihkan pandangan sejauh 20 meter selama 20 detik. Simple, tapi ampuh banget. Menjaga mata tetap fokus dan lembab. Tapi ingat, jangan juga langsung stop total nonton TV. Nanti malah stres. Kuncinya keseimbangan. Terlalu lama di depan layar sama berbahayanya dengan malas gerak. Ini dia kebiasaan kedua yang kelihatannya sepele, tapi efeknya kayak bom waktu buat mata. Malas makan sayur dan buah. Banyak lansia bilang, saya udah cukup makan nasi dan lauk, dok. Padahal mata itu butuh vitamin A, C, dan E yang cuma bisa didapat dari sayur dan buah segar. Tanpa itu saraf mata cepat aus, lensa gampang keruh, dan retina bisa rusak pelan-pelan. Kalau tiap hari yang masuk cuma gorengan, kopi manis, dan nasi putih tanpa warna hijau atau oranye di piring, jangan kaget kalau penglihatan makin kabur. Oleh Abi Pahmadi,
Bayangin aja, mata itu seperti bohlam dan vitamin dari sayur buah itu listriknya. Kalau listriknya kurang, ya bohlamnya redup. Mulai biasakan isi piring dengan warna-warni alami. Bayam, wortel, pepaya, jeruk, atau tomat. Tapi ingat, jangan kebanyakan juga. Terutama yang tinggi gula kayak mangga matang. Semua ada takarannya. Ingat ya, bukan cuma perut yang butuh serat, mata pun butuh nutrisi setiap hari. Nah, ini yang sering banget dianggap enteng, padahal efeknya bisa gila-gilaan. Tidur dengan lampu menyala, banyak lansia bilang takut gelap, jadi lampu dibiarkan nyala semalaman. Padahal cahaya itu bikin otak dan mata nggak benar-benar istirahat. Retina terus kerja, pupil nggak pernah rileks, dan hormon melatonin yang tugasnya memperbaiki sel mata saat tidur jadi terganggu. Akibatnya, pagi bangun mata terasa berat, perih, bahkan makin buram dari hari ke hari. Kalau kebiasaan ini dibiarkan, bukan cuma penglihatan yang kena, tapi juga kualitas tidur hancur total. Badan jadi lemas, gampang pusing, dan daya ingat menurun. Saya sering bilang, lampu itu bukan penjaga malam, tapi pencuri regenerasi sel. Solusinya gampang kok. Gunakan lampu temaram di lorong atau kamar mandi saja, bukan di tempat tidur. Kalau masih takut gelap, pilih lampu tidur redup warna kuning, bukan putih terang. Ingat, mata juga butuh malam yang benar-benar malam supaya bisa pulih sempurna. Jadi, 3 kebiasaan pertama yang harus segera Bapak Ibu ubah. Jangan terlalu lama di depan layar, jangan malas makan sayur dan buah, dan jangan tidur dengan lampu menyala. Kelihatannya sederhana, tapi ini fondasi utama menjaga penglihatan tetap jernih di usia lanjut. Saya sering bilang, perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan konsisten. Kalau 3 hal ini saja dilakukan selama sebulan, hasilnya bisa terasa. Mata nggak cepat lelah, pandangan lebih fokus, dan tidur jauh lebih nyenyak. Tapi kalau masih ngeyel, ya siap-siap aja tiap hari ngelap kacamata. Padahal yang buram bukan lensanya, tapi matanya. Nah, saya penasaran, dari 3 kebiasaan ini, mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan tanpa sadar? Coba tulis di kolom komentar, biar kita sama-sama belajar dan saling ingetin. Ingat, 3 langkah kecil ini sudah cukup untuk mulai melindungi jendela kehidupan kita, mata. Nah, ini penyakit banyak lansia zaman sekarang, mata ngantuk, tapi tangan masih pegang HP sampai tengah malam. Katanya nggak bisa tidur dok, nonton video biar ngantuk. Padahal justru itu penyebabnya. Cahaya biru dari layar bikin otak terus aktif. Akhirnya hormon tidur berantakan dan mata nggak punya waktu buat memperbaiki diri. Kalau kebiasaan ini terus dilakukan, pembuluh darah kecil di mata bisa rusak, timbul lingkaran hitam, bahkan pandangan jadi buram dan berbayang. Jangan heran kalau pagi-pagi bangun mata merah kayak kelilipan setan, padahal cuma kurang tidur. Ingat, tidur itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan biologis yang langsung ngaruh ke saraf mata. Idealnya 6-7 jam tidur berkualitas setiap malam sudah cukup. Kalau memang susah tidur, coba atur jam rutin, kurangi kopi sore hari, dan hindari HP 1 jam sebelum rebahan. Mau mata sehat tapi masih hobi begadang? Ya mustahil, sama aja nyiram tanaman tengah malam dan berharap tumbuh subur. Nah, ini nih yang sering banget disepelekan, padahal efeknya nyata banget ke mata. Kurang minum air putih. Banyak lansia bilang, saya nggak haus dok. Padahal haus itu bukan satu-satunya tanda tubuh kekurangan cairan. Mata itu organ yang butuh kelembapan konstan. Begitu tubuh kekurangan air, cairan di bola mata juga berkurang, bikin pandangan kabur, perih, dan gampang kering. Bayangin aja kayak kaca mobil yang nggak disemprot wiper, debu nempel, goresan muncul, dan pandangan makin kabur. Minimal minum 8 gelas sehari, tapi jangan sekaligus. Bagi rata dari pagi sampai malam. Dan hati-hati, kopi, teh, atau minuman manis itu bukan pengganti air putih, malah bikin dehidrasi makin parah. Kalau terus kekurangan cairan, bisa muncul gejala lebih berat. Sakit kepala, pusing, bahkan tekanan bola mata naik. Jadi mulai sekarang, biasakan bawa botol minum kemanapun. Ingat, air putih itu bukan sekadar penghilang haus, tapi pelumas alami bagi mata yang bekerja tanpa henti. Nah, ini kebiasaan yang sering banget dilakukan tanpa sadar. Mata gatal sedikit langsung digosok kayak mau nyuci baju. Padahal kulit di sekitar mata itu paling tipis dan sensitif. Kalau sering digosok, pembuluh darah kecil bisa pecah, kelopak jadi kendur, dan yang paling bahaya, kornea bisa tergores. Akibatnya, mata jadi merah, perih, dan penglihatan bisa makin kabur. Banyak lansia ngeluh matanya kering, padahal penyebabnya ya tangan sendiri. Apalagi kalau digosok pakai tangan yang belum cuci, bisa nambah infeksi bakteri atau jamur.
Saya sering bilang ke pasien, kalau mata gatal itu bukan kode buat digosok, tapi tanda butuh perawatan. Coba kompres dengan air dingin atau tetes mata alami yang aman. Dan kalau masih sering gatal, periksa penyebabnya, bisa karena alergi, debu, atau kekurangan cairan. Ingat, mata bukan permukaan meja yang bisa digosok sampai bersih. Sekali rusak, nggak bisa diganti. Jadi mulai sekarang, stop kebiasaan refleks yang satu ini sebelum menyesal nanti. Nah, ini kebiasaan terakhir yang sering banget bikin penglihatan lansia makin parah. Keras kepala, nggak mau pakai kacamata, padahal udah jelas-jelas butuh. Banyak yang bilang, nanti malah makin ketergantungan dok. Padahal justru sebaliknya, kalau mata terus dipaksa fokus tanpa bantuan, otot matanya bisa kelelahan, saraf tegang, dan daya lihat makin menurun. Ibaratnya kalau jalan udah susah, tapi maksa nggak mau pakai tongkat, ya siap-siap jatuh. Sama halnya dengan mata, maksa lihat tulisan kecil tanpa bantuan itu penyiksaan. Akibatnya bisa sakit kepala, pusing, bahkan risiko katarak makin cepat muncul. Kacamata bukan tanda kelemahan, tapi alat bantu supaya mata tetap awet. Tapi ingat, jangan asal beli di pinggir jalan. Minus dan plus tiap orang beda. Harus diperiksa rutin 6 bulan sekali. Jadi mulai sekarang, buang gengsi, utamakan fungsi. Mau gaya tapi makin buta pelan-pelan, atau mau jelas lihat cucu sambil tersenyum, pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Jadi 4 kebiasaan terakhir yang barusan kita bahas, begadang, kurang minum air putih, suka gosok mata, dan malas pakai kacamata, itu 4 hal yang diam-diam bisa bikin penglihatan Bapak Ibu turun drastis tanpa terasa. Kalau 4 hal ini nggak segera diubah, jangan heran kalau pandangan makin kabur, mata cepat lelah, dan katarak datang lebih cepat dari jadwal pensiun. Tapi kalau mulai diperbaiki satu persatu, hasilnya luar biasa. Bayangin aja, tidur cukup, minum air cukup, jaga tangan dari mata, dan pakai kacamata sesuai resep. Itu kombinasi 4 pelindung alami yang bikin mata tetap tajam sampai usia lanjut. Bayangkan, kalau 7 kebiasaan baik ini digabung semua, efeknya bisa kayak rejuvenasi alami buat mata. Penglihatan jadi lebih stabil, kepala nggak gampang berat, dan warna dunia kembali terang. Sekarang tinggal pilih, mau terus cuek atau mulai bertindak. Karena yang paling rugi kalau diabaikan, ya Bapak Ibu sendiri. Sekarang biar saya jelaskan dengan cara gampang. Mata itu ibarat pipa air kecil yang mengalirkan cairan dan nutrisi ke seluruh bagian lensa dan retina. Kalau pipa ini tersumbat karena dehidrasi, cahaya berlebih atau kelelahan, maka alirannya terganggu dan bagian dalamnya cepat aus. Begitu juga kalau otot mata terus dipaksa fokus, ibarat mesin mobil yang digeber tanpa istirahat, lama-lama aus, panas, dan performanya drop. Saat tidur, tubuh sebenarnya sedang melakukan servis besar, termasuk perbaikan sel mata. Tapi kalau malah begadang atau tidur dengan lampu menyala, proses itu batal total. Dan kalau ditambah kebiasaan, jarang makan sayur atau malas pakai kacamata, kerusakannya makin cepat. Maka jangan kaget kalau penglihatan buram datang pelan-pelan tanpa tanda awal. Intinya, mata rusak bukan karena umur, tapi karena gaya hidup yang sembrono. Jaga alirannya, beri nutrisi cukup, dan biarkan dia istirahat, maka matamu akan bertahan jauh lebih lama. Sekarang masuk ke solusinya, dan ini bukan teori ribet, tapi langkah yang bisa langsung Bapak Ibu lakukan mulai hari ini. Pertama, hindari kebiasaan yang bikin mata stres. Stop nonton TV terlalu dekat, batasi HP maksimal 2 jam sehari, dan pastikan pencahayaan cukup. Kedua, isi piring dengan makanan berwarna alami. Bayam, wortel, tomat, pepaya, bukan gorengan setiap hari. Ketiga, tidur cukup 6-7 jam, matikan lampu, biarkan mata benar-benar istirahat. Keempat, minum air putih sedikit-sedikit tapi sering, bukan cuma saat haus. Kelima, jangan gosok mata, cukup kompres dingin kalau gatal. Dan terakhir, pakai kacamata sesuai resep, bukan beli di pasar karena murah. Mau bonus tambahan? Coba atur posisi tidur agak miring, kepala sedikit tinggi, dan hindari baca sambil tiduran. Simple banget, tapi efeknya besar. Ingat, mata sehat itu hasil dari kebiasaan kecil yang diulang, bukan dari pil instan yang diiklankan tiap iklan malam. Bapak Ibu, ingat ya, setiap tahun setelah umur 60, kemampuan otot dan sel tubuh bisa turun 1%, termasuk otot kecil di sekitar mata yang bantu kita fokus melihat. Tapi kabar baiknya, penurunan itu bisa dilawan kalau kita mau berubah. Jangan tunggu mata benar-benar gelap baru panik cari solusi. Bayangin kalau tiap pagi bisa lihat wajah cucu dengan jelas, baca Al-Quran tanpa kacamata tebal, dan jalan keluar rumah tanpa takut jatuh karena pandangan buram.
Itu semua bukan mimpi, asal mau disiplin jaga kebiasaan. Saya sering bilang, mata yang sehat itu bukan warisan, tapi hasil perjuangan. Jadi kalau hari ini masih mikir, udah terlambat, hentikan pikiran itu sekarang juga. Selama masih bisa melihat cahaya, masih ada kesempatan memperbaiki. Jangan tunggu kehilangan baru sadar berharganya penglihatan. Mulai rawat hari ini demi masa depan yang tetap terang dan bermakna. Sekarang giliran Bapak Ibu, dari 7 kebiasaan tadi, mana yang paling sering dilakukan tanpa sadar? Sering begadang, lupa minum air putih, atau malah nggak pernah lepas dari TV dan HP seharian? Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling curhat dan saling ingetin. Karena saya yakin banyak yang punya cerita lucu, tapi juga menegangkan soal penglihatan yang mulai kabur. Jangan malu, di sini kita semua sahabat lansia yang sama-sama belajar memperbaiki diri. Kadang satu komentar bisa nyadarin orang lain buat berubah. Dan kalau ada tips unik yang berhasil Bapak Ibu lakukan buat jaga mata, tulis juga. Siapa tahu bisa bantu teman-teman lain. Ingat, menjaga kesehatan itu bukan lomba siapa paling hebat, tapi perjalanan bareng-bareng supaya tetap sehat dan bahagia sampai tua. Jadi yuk aktif di kolom komentar, biar semangat jaga mata ini makin menular ke seluruh sahabat lansia Indonesia. Oke, sekarang waktunya bukti, bukan cuma dengar lalu lupa. Saya tantang Bapak Ibu untuk mulai tantangan 7 hari jaga mata. Selama 7 hari ke depan, coba disiplin lakukan 3 hal aja. Tidur cukup, kurangi layar, dan makan sayur berwarna setiap hari. Catat perubahannya, apakah mata terasa lebih segar, pandangan lebih fokus, atau kepala nggak sering berat lagi. Jangan remehkan perubahan kecil, karena justru dari sana tubuh mulai memperbaiki diri. Kalau berhasil seminggu, teruskan jadi sebulan, lalu jadi gaya hidup baru. Bapak Ibu nggak perlu nunggu dokter ngomel baru sadar pentingnya istirahat dan nutrisi. Ingat, mata bukan cuma buat lihat, tapi buat menikmati hidup. Jadi rawat dengan benar, bukan asal pakai sampai rusak. Yuk, mulai hari ini buktiin kalau usia bukan alasan untuk pasrah, tapi bukti kalau kita masih punya kemauan buat hidup lebih sehat dan mandiri. Udah cukup ya dengerin teori. Sekarang waktunya bergerak. Karena percuma nonton video kesehatan tiap hari kalau ujung-ujungnya tetap begadang, tetap ngerokok, tetap males makan sayur. Tubuh itu kayak karyawan, dia kerja sesuai perlakuan bosnya, dan bosnya siapa? Ya Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau bosnya cuek, ya karyawannya mogok. Jangan salahin umur, salahin kebiasaan. Nggak ada istilah terlambat buat berubah. Yang ada cuma terus cari alasan. Mulai sekarang, setiap kali tangan gatel mau nyalain TV tengah malam, ingat kalimat ini. Aku masih pengen lihat dunia dengan jelas. Itu aja cukup buat ngerem kebiasaan jelek. Karena kalau udah kehilangan penglihatan, semua penyesalan cuma jadi cerita. Ayo buktikan kalau generasi lansia bukan generasi pasrah, tapi generasi tangguh yang masih bisa ubah nasib lewat tindakan kecil tapi nyata. Sekarang tanya diri sendiri, Bapak Ibu mau hidup sehat atau cuma mau hidup nyaman sementara? Karena dua hal itu jarang bisa jalan bareng. Nyaman itu nonton TV sampai larut, ngemil gorengan tiap sore, rebahan seharian. Tapi sehat itu berarti disiplin, kadang nggak enak dan butuh niat. Pilihan ada di tangan sendiri. Mau mata awet jernih atau pelan-pelan kabur tanpa disadari. Jangan tunggu dokter bilang ini udah parah, baru sadar. Yang namanya penyakit, datangnya diam-diam, tapi hasilnya bikin repot. Just apa tamianum dia pai just pas. Kalau hari ini Bapak Ibu masih bisa baca tulisan ini tanpa kacamata tebal, syukuri dan pertahankan. Jangan disia-siakan cuma karena males ubah kebiasaan. Setiap sendok nasi, setiap jam tidur, setiap menit di depan layar, itu semua investasi buat masa depan mata. Jadi berhenti cari kenyamanan instan. Karena yang instan itu bukan cuma mie, tapi juga penyesalan kalau telat sadar. Bapak Ibu, sadar nggak? Kalau menjaga mata itu bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat keluarga. Coba bayangin, cucu datang bawa gambar hasil sekolah, tapi kita nggak bisa lihat jelas karena penglihatan udah buram. Sedih kan? Padahal dulu tangan ini yang bantu mereka belajar jalan, tapi sekarang malah butuh digandeng. Nah, di situ letak pentingnya menjaga mata, supaya kita tetap bisa jadi bagian dari hidup mereka, bukan cuman penonton kabur di sudut rumah. Kalau kita mulai jaga diri, anak dan cucu juga ikut belajar.
Itulah warisan sebenarnya, bukan harta tapi contoh. Jangan tunggu mereka ngomong, nenek dulu suka begadang makanya matanya rusak. Malu kan? Jadi mulai sekarang jaga mata, bukan cuma buat melihat dunia, tapi buat tetap ada di dalamnya. Karena penglihatan yang sehat itu tiket buat menikmati kebahagiaan sampai akhir hayat.